Salam rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pencinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara yang kali ini telah memasuki episode 96 dengan judul Al-Manar Al-Qud, kisah legenda Penangsang Kidung Tahta Asmara karya Nasirul Purwokarto. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan bertempat di Keraton Demak Bintoro yang dipusatkan di Masjid Agung Demak Bintoro telah diadakan upacara prosesi peringatan 1000 hari wafatnya Sultan ketiga Keraton Demak Bintoro yang gugur di Panarukan, yaitu Sultan Trenggono. Upacara 1000 hari tersebut dipimpin langsung oleh para wali amri yang dipandingkan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Giri Praktikal, dan Sunan Kudus. Dan kali ini kita kembali ke Pantai Kudus dalam rangka peresmian masjid yang baru saja selesai dibangun oleh sang pemilik, yaitu Sunan Kudus. Pada sebuah lempengan batu hitam, pahatan itu terukir indah. Pelan-pelan Sunan Giri membacakannya untuk para hadirin yang hadir. Rakyat yang telah berkerumun memenuhi pelataran masjid peninggalan Sunan Tringsing. Doa telah dilantunkan oleh Sunan Giri Praktikal dan seluruh rakyat Kudus yang mendengarkan menyimaknya dengan hikmat. Rakyat yang berduyun-duyun dari seluruh pelosok Kudus yang diundang oleh Sunan Kudus untuk menghadiri peresmian masjid yang baru dibangunnya. Masjid peninggalan gurunya Sunan Tringsing yang telah 4 tahun direhab ulang dengan pembangunan yang lebih indah dan megah daripada bentuk sebelumnya. Pada hari yang telah ditentukan jauh sebelumnya, yaitu tepat pada hari terakhir bulan Sya'ban, Sunan Kudus telah menyiapkan untuk membuka acara resmi pembukaan masjid yang telah didirikan. Sebuah perhelatan meriah pun diselenggarakan selama sepekan menjelang datangnya bulan Ramadan. Dimulai dari mendengarkan selawatan setiap malam yang dilakukan oleh para santri Pantai Kudus, hingga pembagian makanan bagi rakyat yang singgah beristirahat di serambi masjid. Tak terkecuali para pedagang yang datang dari luar daerah yang turut meramaikan jual beli di pasar yang terletak tak jauh dari masjid. Makanan dengan lauk yang khas, yaitu sajian masakan nikmat dari daging kerbau, karena Sunan Kudus melarang warga Kudus menyembelih sapi. Sebuah penghormatan kepada para pemeluk agama lama yang dilakukan sejak ulama Udung itu pertama memimpin pesantren peninggalan gurunya Sunan Tringsing. Sedangkan acara puncaknya adalah pada siang hari itu, ketika seluruh rakyat Kudus diundang untuk datang ke pelataran masjid. Karena pada hari itu acara resmi masjid telah dinyatakan selesai pembangunannya.
hingga pada malam harinya sudah bisa digunakan untuk sholat tarawih berjamaah. Dan pembukaan masjid itu akan diresmikan oleh Sunan atau Sultan Demak dengan melaksanakan sholat duha bersama-sama, yang kemudian dilanjutkan dengan memasang penanda berupa pemancangan prasasti batu hitam di atas mihrab. Silahkan Nak Mas Kalijogo, ucap Sunan Kudus mempersilahkan Sunan Kalijogo untuk memasang batu hitam yang telah terpahat sebagai penanda. Injih, matur nuwun Kanjeng Rama, jawab ulama Kadilangu yang saat itu mewakili Sultan Demak yang tak bisa hadir. Semestinya yang mewakili Sultan Mukmin untuk meresmikan adalah Mas Karebet. Namun Adipati Pajang yang merupakan wakil Sultan itu justru tidak datang, bahkan kemudian memasrahkan kepada Sunan Kalijogo untuk mewakilinya, hingga Sunan Kalijogo lah yang mewakili Sultan Demak memimpin sholat duha yang sekarang tengah bersiap memasangkan prasasti pembangunan masjid. Maka dengan berjalan pelan-pelan Sunan Kalijogo yang diiringi Sunan Kudus, Sunan Muria dan Sunan Giri Pratikal pun melangkah ke Serambi. Di belakangnya Penangsang dan Panuntas mengikuti, sementara di sebelahnya Amir Hasan, putra Sunan Kudus, membawa batu hitam yang akan dipasang di atas pintu ruangan tempat imam. Berjalan di atas lantai batu hitam dengan langkah yang telah disambut oleh para santri di dalam masjid, para murid Panti Kudus yang tengah yang masih mendedangkan selawatan dengan iringan rebana dengan berbentuk pelingkar. Penangsang yang berjalan tepat di belakang Sunan Kudus sesekali melirik kepada sosok Sunan Kalijogo yang berjubah ungu, ulama yang selama 10 tahun terakhir lebih mewarnai kebijakan kesultanan dibandingkan Sunan Kudus yang merupakan penghulu Waliul Amri. Kedatangannya ke Kudus mewakili Sultan Mukmin sangat membahagiakan bagi Penangsang, karena ketidakhadiran Mas Karebet sebagai wakil Sultan membuat Sunan Kudus berjanji kepada Penangsang untuk menyampaikan permasalahannya. Sehari sebelum peresmian, Sunan Kudus sudah memanggil Penangsang ke Panti Kudus. Gurunya tersebut menjelaskan rencananya untuk mengundang Sunan Kalijogo ke Kudus untuk menjelaskan permasalahan yang telah berkembang. Seluruh permasalahan kita tentang kesalahpahaman Demak terhadap Kudus dan Jepang akan yang selesaikan, dan sebagai langkah awal yang bicarakan semua dengan Sunan Kalijogo terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Sultan Mukmin ataupun Mas Karebet, bahwa yang telah berkembang di Demak adalah benar-benar kesalahpahaman belaka, dan itu harus segera dihentikan demi tegaknya wibawa kesultanan dan demi lancarnya roda pemerintahan ke depan. Ketika kerikil-kerikil macam ini jangan berlarut-larut dibiarkan agar zon-zon tidak berkembang menjadi syuhuzon dan saling fitnah. Demikian penegasan Sunan Kudus kepada sang murid Haryo Penangsang. Penangsang mengangguk menyepakati tawaran gurunya, dan sebelumnya ia sudah menceritakan semua tentang ketidakhadirannya ke Demak, baik pada waktu pelantikan Sultan maupun dalam pengangkatan wakil Sultan. Semua benar-benar karena tak ada undangan yang sampai ke Jepang.
termasuk undangan Paseban yang mendadak diselenggarakan selama bertahun-tahun Penangsang menjadi adipati Jepang. Sebagai adipati bawaan Kasultanan tak pernah sekalipun tidak datang. Sepanjang pemerintahan Pamanda Trenggono, Penangsang selalu hadir dalam Paseban. Namun setelah Dimas Prawoto menjadi Sultan, Paseban itu tak pernah lagi digelar dan tiba-tiba diselenggarakan kembali, tetapi tanpa pemberitahuan ke Jepang. Penangsang telah menjelaskan semua kepada Sang Guru Sunan Kudus tentang ketidakhadirannya dalam Paseban yang konon telah dianggap sebagai sebuah pembangkangan. Paseban yang membahas penyerbuan ke Malaka yang justru membuat Sultan Mukmin pingsan sebelum memberikan keputusan. Adipati Jepang pun telah meminta pendapat kepada gurunya tentang undangan dari Kasultanan yang berisi panggilan untuk datang ke Demak. Pemanggilan untuk menjelaskan di depan pengadilan tentang tujuan pembunuhan yang konon makin jelas dengan terkumpul bukti-buktinya. Penangsang pasrahkan semuanya kepada Yang Sunan. Apa yang Penangsang pikirkan dan ucapkan tak pernah beda dengan yang Penangsang lakukan. Maka sesungguhnya, wallahi demi Allah Ta'ala, tak ada sedikit pun dendam Penangsang pada Pamanda Trenggono. Maka tujuan pembunuhan itu benar-benar fitnah yang sangat keji. Penangsang tak pernah menyimpan dendam kepada siapapun, termasuk kepada Dimas Prawoto. Memang Penangsang tak datang dalam pelantikannya, tapi bukan berarti Penangsang tak menghormati kedudukannya. Adipati Jepang tetap tunduk pada Demak, dan Penangsang telah mencoba menepati amanat Ayahanda Pangeran Sekar untuk tidak menyimpan dendam Kanjeng Yang Sunan. Demikian penegasan Adipati Jepang Pahlawan Haryo Penangsang kepada Sang Guru Sunan Kudus. Sunan Kudus pun mengangguk memahami kegeraman yang dialami muridnya. Maka ketika Sunan Kalijogo datang bersama Sunan Giri dan Sunan Muria, Sunan Kudus pun berjanji kepada Penangsang, Penangsang, insya Allah malam nanti kami para ulama Waliul Amri akan berkumpul di Panti Kudus dan akan yang selenggarakan musyawarah yang telah lama tak lagi dilaksanakan, yang dalam pembahasan nanti semua permasalahan tentang kesalahpahaman akan segera yang selesaikan. Demikian penegasan Sang Guru Sunan Kudus kepada Haryo Penangsang. Penangsang pun tersenyum mantap mendengar rencana gurunya, sang penghulu Waliul Amri yang berkuasa menentukan kebijakan Kasultanan. Dadanya yang telah bertahun-tahun sesak seakan menemukan penyegaran. Bismillah, duh Gusti Allah, paringono kesabaran, wa sabrun jamil, wa man sahbir, rizqu Ulahu wa ma utiya habadun min atoy khairun wa ausu minas sobiri. Bisinya dalam hati. Kemudian dengan tatapan tajam Adipati Jepang pun kembali memandang Sunan Kalijogo yang telah menghentikan langkahnya.
Ulama Kadilangu itu membalikkan badannya menghadap hadirin yang telah mengikutinya. Rakyat yang sebelumnya berada di pelataran telah mengikutinya masuk ke dalam ruangan masjid. Lelaki dan perempuan dengan kaki telanjang segera bergiliran membersihkan telapaknya dengan menceburkannya ke dalam kolam sedalam lutut yang melingkari bangunan masjid. Lalu dengan teratur rapi mereka berjalan ke arah Serambi untuk menaiki pundak-pundakan dan masuk ke ruangan dalam tempat akan dipancangkan prasasti baru batu hitam di atas mihrab masjid. Sunan Kalijaga memanggil kepada Sunan Kudus seolah meminta izin untuk melaksanakan perintahnya. Kemudian dengan didampingi Sunan Muria dan Sunan Giri Pratikal, ia pun berjalan ke depan mihrab. Amir Hasan yang membawa lempengan batu hitam turut menyertainya, kemudian menyerahkannya kepada Sunan Giri dan Sunan Muria. Sebelum dipasang, Sunan Kalijaga membacakan ulang pahatan yang tertulis pada lempengan batu hitam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah mendirikan Masjid Al-Aqsa ini di negeri Al-Quds. Khalifah pada zaman ulama dari keturunan Muhammad untuk membeli kemuliaan surga yang kekal, untuk mendekati Tuhan di negeri Al-Quds, membina Masjid Al-Manar yang dinamakan Al-Aqsa. Khalifatullah di muka bumi ini, pemimpin para ulama yang arif bijaksana, yang memahami kesempurnaan utama yang melebihi dan dikhususkan dengan pemeliharaan penghulu Jafar Shotib. Masjid mulia ini didirikan pada 956 tahun Hijrah Nabi mulia. Semoga salawat Allah kepada penghulu kita Nabi Muhammad beserta seluruh sahabatnya semua. Demikian prasasti yang tertulis telah dibacakan oleh Sunan Kalijaga. Dengan pembacaan ulang tersebut, rakyat yang duduk bersila rapi di dalam masjid pun menjadi lebih mengerti maknanya dibandingkan ketika dibacakan bahasa Arabnya oleh Sunan Giri sebelumnya pada waktu masih di pelataran masjid. Jadi nama Masjid Megah hasil karya Kanjeng Rama Sunan Kudus ini adalah Al-Aqsa Al-Manar Al-Quds. Ulang Sunan Kalijaga kembali menjelaskan. Para hadirin pun mengulang yang diucapkannya Al-Aqsa Al-Manar Al-Quds. Kemudian di antara mereka pun saling berbisik dengan yang di sebelahnya. Rakyat yang duduk bersila saling memberitahu dengan orang-orang yang ada di sebelahnya. Al-Manar Al-Quds, ucap seorang di antara mereka. Ucapan yang langsung dibalas dengan anggukan Al-Quds Al-Manar, yang kemudian disampaikan pada orang di sebelahnya. Al-Qudus Al-Manar, Kudus menara, jawab orang di belakangnya. Dan ucapan itu berantai ucapan dari hadirin pada barisan paling depan hingga paling belakang, melalui mulut ke mulut beratus-ratus orang, hingga sampai pada barisan hadirin yang tak turut masuk ke dalam orang-orang yang masih bersila rapi di pelataran, sambil berkata, menara Kudus. Nah, saudara, sampai berjumpa di lanjutan kisah legenda Penangsang
dalam kisah Kidung Tata Asmar berikutnya. Salam rayu, salam budaya, sampai jumpa.